Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Namira dengan NIM B1A1244439. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal ilmiah yang berjudul Perspektif Keadilan Iklim dalam Instrumen Hukum Lingkungan Internasional tentang Perubahan Iklim. Nah, jurnal ini ditulis oleh Denny Ibram dan diterbitkan dalam jurnal Dinamika Hukum tahun 2011. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak dosen Budi Ardianto SHM. Nah, yang pertama yang akan kita review di sini adalah identitas dan tujuan jurnal. Nah, jurnal ini tuh ditulis untuk menilai sejauh mana instrumen hukum internasional seperti UNFCCC dan Protokol Kyoto benar-benar mampu mewujudkan keadilan iklim. Di sini penulis ingin melihat apakah kebijakan internasional tersebut sudah adil bagi negara berkembang, serta bagaimana ketimpangan politik global mempengaruhi perumusan hukum lingkungan internasional. Lanjut yang kedua, yaitu rumusan masalah dan metode. Nah, rumusan masalah dalam jurnal ini berfokus pada apakah instrumen hukum internasional sudah mencerminkan prinsip keadilan iklim, kemudian bagaimana posisi negara berkembang dalam negosiasi global, dan bagaimana konsep keadilan intergenerasi dan intragenerasi ditetapkan. Nah, di sini penulis juga menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan historis. Kemudian analisis dalam jurnal ini sepenuhnya didasarkan pada dokumen hukum internasional, laporan ilmiah, serta teori akademis tentang keadilan lingkungan. Nah, lanjut yang ketiga yaitu pembahasan utama dalam pembahasannya. Jurnal ini menjelaskan terlebih dahulu kondisi perubahan iklim berdasarkan laporan IPCC, termasuk ancaman kenaikan permukaan laut dan kerusakan ekosistem. Setelah itu, penulis menganalisis instrumen hukum internasional seperti UNFCCC dan Protokol Kyoto yang dinilai masih lemah dan belum mencerminkan prinsip keadilan. Negara maju dianggap kurang menunjukkan komitmen, padahal mereka adalah penyumbang emisi terbesar. Mekanisme pengurangan emisi yang digunakan juga dianggap tidak adil bagi negara berkembang. Penulis selalu mengaitkan hal itu dengan konsep keadilan intergenerasi, yakni kewajiban menjaga lingkungan bagi generasi mendatang, dan keadilan intragenerasi yang menyoroti ketimpangan antar negara kaya dan berkembang. Selain itu, jurnal ini juga menegaskan bahwa proses negosiasi internasional seringkali dikuasai oleh negara maju, sehingga hukum internasional lebih mencerminkan kepentingan mereka daripada kebutuhan global. Kemudian, kelebihan, kelemahan, dan relevansi jurnal. Kelebihan jurnal ini adalah analisis teorinya yang kuat, penyajian yang sistematis, dan penggunaan data ilmiah yang sangat kredibel. Namun kelemahannya adalah kurangnya contoh empiris dan fokus pada instrumen hukum yang masih terbatas pada Protokol Kyoto, karena jurnal ini juga ditulis sebelum munculnya Paris Agreement. Namun meski begitu, jurnal ini sangat relevan loh, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang sangat terdampak oleh perubahan iklim. Kemudian untuk yang terakhir sebagai kesimpulan, menurut saya jurnal ini menegaskan bahwa instrumen hukum internasional belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan iklim. Kemudian ketimpangan antar negara maju dan negara berkembang masih kuat, dan negara berkembang perlu memperkuat posisi tawarnya dalam negosiasi global. Jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara hukum internasional, keadilan, dan perubahan iklim. Nah teman-teman, itu tadi adalah review jurnal dari saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami tentang isu keadilan iklim dengan lebih mudah gitu. Saya berharap juga kita bisa bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu, karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys. Thank you. Brando Winda signing out.